Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, Bapak Ibu sehat? Sudah makan malam? Nanti pulang insya Allah kabarnya ada makan bersama di rumah masing-masing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, bukan Pak Camat dulu, Pak Wali Kota, setelah itu Pak Camat, setelah itu Ibu Lurah. Jadi menurut urutannya yang paling tinggi Pak Wali, habis itu Pak Camat, habis itu Bu Lurah. Tapi yang paling tinggi di antara semua mak-mak. Kiai Usman beserta guru-guru kita semua, mudah-mudahan panjang umur sehat badan insyaallah. Tema kita mengenal lebih dekat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tanaman. Nabi memberikan contoh sifat kepada tanaman. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang tanaman, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Pernah Bapak motong pohon kayu? Siap-siap masuk neraka. Ada pohon kayu di tengah gurun pasir. Kalau panas terik, musafir bernaung di bawah. Kalau ada hewan binatang kepanasan, bernaung di bawah. Tiba-tiba datang orang bawa kampak, dia potong. Maka kata Nabi, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, daunnya lebar, tempat bernaung, ranting akar, ranting cabangnya luas, sawwaballahu ra'sahu finnar. Jadi kalau cerita Nabi Muhammad itu berakhlakul karimah kepada manusia biasa, tapi berakhlakul karimah kepada pokok kayu. Ini pohon kayu, ini plastik. Hebat Masjid Jami Bintaro, betul? Itu ada pohon kayu di dalam masjid. Hah? Ada kolam. Siapa yang motong pohon kayu itu masuk neraka. Selama ini orang beranggapan kalau berzina masuk neraka, minum khamar masuk neraka, pakai sabu masuk neraka, pakai narkoba. Nambah satu lagi, motong pohon kayu. Bagaimana pesan Nabi tentang menanam pohon kayu? Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada bibit korma. Ini sudah mau mati, udah di ruang ICU. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada bibit korma. Kata Nabi, tanamkan walaupun engkau sudah mau mati. Padahal korma ini baru berbuah nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi baru berbuah. Untuk apa ditanam padahal orangnya sudah mau mati? Islam mengajarkan walaupun kau mati, tanaman itu akan berbuah, dimakan orang buahnya, pahalanya mengalir menjadi amal jariah. Sekarang luar biasa, pembakaran hutan dihancurkan. Anak-anak cucu kita tidak lagi tahu pohon kayu yang besar. Akhirnya ada hutan lindung untuk mencegah ilegal logging. Kebakaran hutan berasap sampai tidak turun hujan kemarau panjang.
berdoa istisqa supaya asapnya hilang. Saya seumur umur nggak pernah sekalipun mau diundang jadi imam dan khotib sholat istisqa, belum pernah sekalipun. Pas ditanya kenapa Ustaz nggak mau, karena yang bakar hutan itu ikut sholat. Saya hanya sebagai pelengkap sandiwara. Untuk apa? Ya Allah, turunkan hujan. Yang bakar ada di situ. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan itu akan diturunkan Allah hukuman. Kemarau panjang, hujan tidak turun, asap di mana-mana. Orang Malaysia nyebut asap jerebu. Apa bahasa Malaysianya? Jerebu. Terbanglah pesawat dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur pas saya mau ceramah, berasap gedung itu keliling. Apa kata mereka? Oh, Ustaz Somad bawa jerebu. 1444 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, innaka la wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlaknya luar biasa kepada tanaman. Sekarang kepada apa lagi? Kepada air. Kalau mau ngasih contoh nggak usah jauh-jauh. Ustadz belajar dari mana? Dari Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihatlah onta, lihatlah langit, lihatlah bumi. Bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit dijadikan sebagai atap, bagaimana bumi dihamparkan. Melihat contoh yang dekat-dekat saja. Bagaimana akhlak kepada pohon kayu, bagaimana akhlak kepada air. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan buang air kecil ke air yang tidak mengalir. Pergi mau mancing, mau outbound, nampak air tergenang. Tiba-tiba keluar senapan angin. Enggak boleh kencing. Kenapa? Karena mungkin nanti akan ada orang yang berwudu mau mandi. Jadi bagaimana? Pergilah cari tempat tertutup, lalu kemudian buang air kecil yang tidak merusak alam semesta. Kalau membuang limbah pribadi tidak boleh, apalagi membuang limbah pabrik. Karena ustadz-ustadz ini tajamnya ke bawah. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau pabrik perusahaan, enggak apa. Karena dia ceramah di situ. Kalau saya gas aja. Makanya sering sekali saya diundang ceramah walau awwalu wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Boleh jadi yang ngundang itu kena pecat, non job. Jangan undang lagi sama, panas telinga kita. Cari yang lucu-lucu aja. Air. Makanya ada namanya fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Datanglah beberapa orang bertanya kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang terkenal dengan nama Buya Hamka. Buya Hamka, tolong susunkan fikih bi'ah, fikih lingkungan. Fikih sholat ada, fikih zakat ada, fikih haji ada, fikih umroh paling banyak. Ustaz Somad akan berangkat umroh bulan Februari 2023. Mudah-mudahan kita bisa sama ke Makkah nanti. Ongkos tanggung masing-masing. Kata Buya Hamka, apakah sah sholat orang kalau tidak pakai air? Sah, tayamum bisa. Tapi dalam keadaan normal, maka orang mesti mandi pakai. Kok pakai debu? Emang ayam? Mandi pakai air, berwudu pakai air. Orang yang masuk Islam mandi pakai air.
Orang yang habis junub, mohon maaf, mandi pakai air. Yang habis maaf wiladah melahirkan anak, mandi pakai air. Wuduknya pakai air. Ada orang kumur-kumur pakai tepung. Salat wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Salat tidak sah kalau tidak ada wudu. Wudu tidak sah kalau tidak ada air, kecuali darurat tayamum. Maka menjaga air hukumnya wajib. Air dijaga. Seandainya Nabi Muhammad itu dari India, lahirnya di tepi sungai Gangga, ibadahnya banyak pakai air, mandi hari Jumat air, mandi junub air, mandi masuk Islam air, mandi habis sembuh dari gila air, mandi ketika wiladah air, mandi setelah haid air, mandi setelah melahirkan anak air. Seandainya ibadahnya air karena dia lahir di tepi sungai Nil, logis, masuk akal. Tapi dia lahir di tempat yang tidak ada air, Makkah, Madinah. Dia bukan lahir di Jeddah. Di Jeddah dia pinggir laut. Dia di Makkah, habis Makkah ke Madinah. Itu menunjukkan bahwa ibadahnya itu bukan datang dari diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu datang dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siap menjaga tanaman? Siap jaga air? Tanaman hidup karena ada air. Kita hidup karena ada kamu. Seandainya air laut dari Pulau Seribu, Kepulauan Seribu masuk ke daratan Jakarta, ini kabarnya dalam setiap tahun air laut naik ke atas. Makanya kota kampung yang ada di pinggiran Jakarta banyak tenggelam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Jakarta. Lalu kemudian air laut itu naik ke darat, lalu seluruh air yang ada di darat ini jadi asin. Apakah kita masih bisa hidup? Kita bisa hidup 3 hari, guys. Andai asin semua air-air ini, kita masih bisa hidup 3 hari. Tapi Allah Maha Kaya. Ini air laut, ini air sungai. Air laut tidak merusak air sungai. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara air laut dan air sungai ada pemisah sehingga mereka tidak menyatu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah masih kau dustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini semua jamaah ini masih minum air kan? Soalnya kabarnya ada jamaah yang udah nggak minum air lagi. 3 orang. Yang pertama Transformer, yang kedua Robocop, yang ketiga Iron Man. Dan 3-tiganya nggak ikut pengajian. Koslet. Selagi dia masih manusia, disobek kulitnya keluar darah, berarti dia minum air. Maka untuk melanjutkan keberlangsungan manusia, kita mesti menjaga air. Yang paling banyak di dalam badan manusia ini darah, dan darah itu adalah air. Makanya nggak boleh banyak makan minyak, nanti darahnya kental. Nggak boleh banyak minum gula, nanti darahnya kental. Kalau darahnya kental, jantungnya berat untuk menyemburkan darah naik ke otak. Jantung menyemprotkan darah naik ke otak, mendaki oksigen naik ke otak, berat. Kenapa darah jadi beku? Karena ada gula, karena ada minyak. Itulah mengapa Ustadz Somad dikasih air putih. Masuk. Saya bukan model Ustadz yang suka nyindir-nyindir. Saya menjelaskan, Ustadz jangan dikasih teh manis karena lehernya panas, habis ceramah menggelegar pita suaranya. Kalau sayang sama Ustadz, kasih air putih, karena kalau dikasih air panas ada gulanya,
nanti lehernya, pita suaranya rusak. Umur 50, 60, apa kabar? Sudah ngopi belum? Ini Masjid Raya, Masjid Jami Bintaro ini termasuk masjid yang sayang sama Ustadz, dikasih Ustadz air putih. Betul? Jadi Ustadz tulus nih ngomong begini. Iya, bukan nyindir karena nggak dikasih teh. Saya sudah dikasih soto sama teh di atas tadi, lengkap dengan cendolnya. Dapatkan hanya di Masjid Jami Bintaro. Hubungi nomor kontak berikut ini.